Polisi menangkap pelaku pembunuhan yang jasadnya dikubur di bawah lantai rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat. Tersangka tak lain adik dari korban. Pelaku nekat menghabisi kakaknya karena sakit hati sering dimarahi. Penemuan jasad yang dikubur di bawah ubin dalam rumah kontrakan di Jalan Kopral, Daman, Sawangan, Depok, Jawa Barat ini menggegerkan warga sekitar. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi dan hasil identifikasi terhadap jenazah, diketahui bahwa polisi menangkap pelaku pembunuhan di kawasan Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku berinisial J diketahui adik korban yang berinisial D. Korban dan pelaku merupakan kakak beradik yang tinggal bersama di rumah kontrakan sejak bulan Juli lalu. Adapun alasan dari si adik ini membunuh kakaknya, adik ini bernama Juana dan kakaknya bernama Dedi sebagai korban. Alasannya adalah cekcok atau pertengkaran berkaitan dengan rencana pernikahan. Ceritanya ini si tersangka sudah memiliki pacar, si kakaknya belum memiliki calon, tapi si adiknya ingin segera nikah, namun tidak bisa nikah sebelum kakaknya menikah. Ketika si adik ini mengejar kakaknya untuk segera menikah, kakaknya tersinggung dan sering marah semenjak 2 bulan terakhir. Nah, disitulah kemudian menurut alasan saat ini dari tersangka, itulah alasan dia melakukan pembunuhan terhadap kakak. Kepada polisi, tersangka mengaku menghabisi nyawa abangnya menggunakan tabung gas LPG dan membekap korban dengan bantal. Tersangka kemudian menggali keramik rumah untuk mengubur mayat abangnya. Udah habis pikir, Pak. Udah habis pikir, nggak tahu lagi gimana, udah bingung. Berapa hari kamu menggali lubang itu? Satu harian sama teman saya. Sama teman itu juga? Ya. Udah direncanain berarti ya? Sampai beli keramik? Itu waktu beli keramik setelah 3 hari. Setelah 3 hari melakukan pembunuhan, saya baru beli keramiknya itu. Tersangka jadi jerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara 15 tahun hingga hukuman mati. Sementara polisi masih mengejar satu tersangka lain yang turut membantu pelaku mengubur korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah kasus penemuan mayat pria yang dikubur di bawah lantai rumah kontrakan di Depok, Jawa Barat terungkap, polisi temukan fakta baru. Tersangka J tidak hanya membunuh kakak kandungnya, pelaku juga membunuh pria berinisial S yang diduga berlatar belakang hubungan sesama jenis. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap J di tempat persembunyiannya di kawasan Gunung Pongkor, Bogor. Petugas menemukan fakta baru. Kepada polisi, tersangka mengaku tidak hanya membunuh kakak kandungnya, pelaku juga membunuh seorang pria berinisial S. Korban berinisial S jasadnya dikubur di lahan kosong di kawasan Gunung Pongkor. Korban dibunuh karena mengajak tersangka melakukan hubungan sesama jenis. Yang jelas awal mulanya kita lakukan penangkapan bersama-sama Metro dan Depok. Kemudian kita kembangkan, ternyata ada di kita salah satu korban. Korbannya bukan orang kita dan orang dari Depok. Kemudian kita lakukan evakuasi, bawa ke Keramat Jati untuk dilakukan otopsi. Informasi sementara yang dihimpun, korban berinisial S ini dibunuh oleh tersangka J bersama temannya yang berprofesi seorang pedagang pada tanggal 25 Agustus 2020 lalu. Tersangka terancam pasal berlapis dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah bergabung bersama Diki, sepupu pelaku dan korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan di bawah lantai. Selamat sore, Mas Diki. Selamat sore, Mbak. Mas Diki, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya sepupu Anda. Mohon maaf, Mas Diki, kami korek-korek informasinya. Mas Diki, sejauh ini Anda melihat hubungan kakak beradik ini seperti apa? Ya, dalam kesehariannya memang sudah terlihat ada beberapa kecocokan atau komunikasi yang berlebihan terhadap dia. Karena memang untuk kakak yang berinisial dia tersebut orangnya sangat kalem ya dan bersahaja, serta memang profesinya sebagai tukang bakso itu selalu hampir setiap hari
ketika dagangan itu nggak habis selalu di-share ke tetangga, termasuk ke saudara-saudara kita sini. Sementara memang untuk pelaku yang berinisial J ini sedikit agak sifatnya anak mudaan itu memang cukup cukup frontal ya, dan cukup kaget juga saya karena ketika memang sudah ada kejadian ataupun tindak kritik-kritiknya itu nggak ada yang mencurigakan sama sekali. Memang sering bertengkar, katanya alasan J membunuh kakaknya adalah karena sering dimarahi. Mas Diki pernah melihat ketika itu mungkin? Sepengetahuan saya selama dia di sini kurang lebih untuk inisial D ini kurang lebih sudah hampir dari bulan Juli ya tinggal di depan kontrakan depan rumah saya. Itu memang dan si Juan ini menyusul setelah 2 bulan lebih. Nah, itu sama sekali tidak ada terdengar suara ataupun pertengkaran atau cekcok di dalam rumahnya, karena memang saya cukup berdekatan sekali. Dan mereka cukup kompak dalam hal berusaha, terutama dagang bakso Malang itu, karena memang tidak ada sama sekali kedengaran ya, hal-hal yang mencurigakan, Mbak. Terakhir yang Anda tahu, kakak beradik ini pernah ada masalah apa, Mas? Nah, terakhir ketemu memang sekitar 24 Oktober itu, karena memang kebetulan di depan rumah saya itu ada acara pernikahan. Nah, itu terakhir kali memang saya agak sedikit ada komunikasi intensif dengan kedua belah pihak. Karena memang kebetulan saya mohon izin bahwa tidak bisa lewat untuk berdagang. Nah, itu setelah dari itu memang ada satu hal, memang mungkin ada salah informasi antara kakak beradik ini, Bang. Inisial D dan J ini, bahwa katanya inisial J ini tetap dagang, si abang ini, inisial D ini akan libur. Akhirnya saya ada sedikit cekcok mengenai komunikasi malam itu juga. Dan setelah itu pas acara pernikahan itu memang kedua orang ini memang tidak keluar sama sekali. Padahal di rumah saya cukup ramai, cukup padat lah dari sisi tamu keluarga. Terakhir keluarga dan lingkungan sekitar melihat Dandi pada tanggal 24 tersebut. Baik, sejauh ini Anda melihat perilaku dari tersangka seperti apa? Apakah memang emosional atau bagaimana? Ya, kalau untuk perilakunya memang beberapa kali saya ngobrol dan ngopi bareng, kita berdiskusi mengenai secara personalitinya. Itu memang sedikit agak aneh menurut saya, kan dia pernah cerita bahwa dia pernah masuk tol itu pakai sepeda motor, dia sempat berkelana di sini, memang agak berbeda dengan kakaknya. Agak sedikit memang segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan dia cukup tenang menjelaskan dan cukup cuek gitu, Mbak. Oke, pihak keluarga besar sendiri seperti apa responnya, Mas Diki? Karena memang ada timbul kecurigaan dari awal, kejadian dari awal mula sampai saat ini, tapi memang saya juga terheran-heran selama 3 bulan ini pintar sekali menutupi dan alibinya sangat kuat. Kalau secara fisiknya memang nggak mungkin melakukan hal itu, tapi pada kenyataannya lebih dari orang-orang yang punya pikiran luas. Artinya dengan konteks umur yang memang masih sangat muda, bisa berpikiran jauh sampai sejauh ini. Saya cukup kaget. Baik, terima kasih Mas Diki sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anyus Sore. Pemirsa, orang tua dari 3 anak yang hilang di area perkebunan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terus mendatangi lokasi perkebunan sebagai bentuk rasa kerinduan dan menantikan anaknya kembali. Sejak dilaporkan hilang pada Oktober lalu, ketiganya belum ditemukan polisi. Ayah Alfisa, orang tua dari salah seorang anak dari 3 anak yang dilaporkan hilang di area perkebunan, kerap mendatangi lokasi titik terakhir anaknya bermain bersama 2 temannya. Sebagai bentuk kerinduan dan berharap anaknya ditemukan, Alamsyah yang merupakan ayah dari bocah Alfisa setiap hari mendatangi lokasi perkebunan. Terhitung 1 bulan lebih sejak dilaporkan pada 18 Oktober 2020, ketiganya belum kembali ke pangkuan keluarganya.
Pemirsa, kisah pilu dialami seorang ibu di Denpasar, Bali. Iming-iming ditanggung biaya persalinan, sang ibu tidak bisa bertemu dengan buah hatinya sejak dilahirkan hingga sang anak berusia 2 bulan lebih. Sejak melahirkan putranya, ibu ini tidak bisa bertemu dan memberikan hak ASI kepada anaknya. Peristiwa ini berawal saat ia melahirkan buah hatinya 31 Agustus 2020 dan tidak memiliki biaya persalinan. Usai melahirkan, bidan yang membantu persalinan tiba-tiba menyodorkan surat pernyataan agar bayinya diserahkan kepada seseorang berinisial IML dengan jaminan biaya persalinan ditanggung sepenuhnya. Sementara itu, aktivis peduli anak yang juga seorang praktisi hukum Siti Sapura menyatakan seluruh proses yang diklaim sebagai adopsi tersebut tidak sesuai dengan hukum dan batal demi hukum. Artinya ini anak yang baru berumur 0 hari tidak boleh diangkat atau diambil sama orang lain selain ibu kandungnya. Seandainya pun jika anak itu mau diadopsi harus melalui prosedur yang jelas. Intinya ya seperti apa? Minimal dia umur 3-5 tahun. Dan dia sudah menjalani mengasuh anak itu selama 6 bulan, tapi bukan dalam umur 0 hari, itu satu. Dan orang yang boleh mengangkat anak adalah orang tua yang sudah pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak kandung. Ini punya anak kandung tidak. Bagaimana dia mengangkat anak lagi? Ini sudah batal demi hukum dan surat pernyataan dianggap sah untuk mengalihkan anak ini dari pihak pertama ke pihak kedua atau pihak ketiga. Siti Sapura menduga ada praktik perdagangan orang dalam perkara ini. Pihaknya pun mendesak polisi agar menangani kasus ini dengan serius demi hak asasi sang bayi. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami RR, ibu yang kehilangan anaknya. Selamat sore, Bu RR. Selamat sore, Bu. Ibu, kami turut bersimpati karena anak ibu belum bisa berkumpul dengan anak ibu. Boleh ceritakan seperti apa ceritanya, Ibu? Iya, jadi waktu itu saya dalam keadaan sulit, Bu. Tidak punya, tidak berdaya, tidak punya pokoknya kondisi ekonomi saya serba kekurangan. Terus saya hamil, terus pacar saya tidak bertanggung jawab, meninggalkan saya dengan kondisi hamil. Akhirnya saya naik Grab. Di situ di dalam Grab itu saya bercerita dengan sopir Grab itu. Saya bingung, saya tidak punya siapa-siapa di sini, tidak punya biaya, sedangkan saya harus melahirkan anak ini. Akhirnya Bapak Grab itu membawa saya ke rumahnya dan mempertemukan saya dengan pemilik kontrakan itu, dan dia bersedia untuk membiayai seluruh persalinan saya. Perjanjiannya ketika itu seperti apa, Ibu RR? Kenapa, Bu? Perjanjiannya ketika itu seperti apa? Waktu itu dia bilang ingin mengasuh. Dan yang saya artikan itu mengasuh dalam artian kita ngasuh bareng-bareng gitu. Saya masih bisa melihatnya, masih bisa memberikan ASI, menggendong. Jadi saya mau. Tapi setelah saya melahirkan pada tanggal 31 Agustus 2020 jam 12:05, begitu lahir saya langsung dijauhkan dengan anak saya. Baik, Ibu, ketika itu apa orang itu sempat meminta tanda tangan ada perjanjian tertulis gitu, Ibu? Sebelum melahirkan tidak ada, tapi setelah melahirkan itu saya langsung disodorkan surat kuasa yang dibuat sepihak oleh orang itu, dan saya harus menandatanganinya tanpa diberi salinan. Dan saya karena keadaan tidak berdaya, mau tidak mau saya menandatanganinya. Apa, Ibu, isi surat itu, Bu? Seingat saya itu dengan ikhlas memberikan. Seperti itu, saya kurang jelas lagi. Ada paksaan Ibu dari pihak tersebut untuk Ibu menandatanganinya? Saya 2 kali disodorkan surat itu, jadi terus-terusan. Jadi kamu kalau mau ketemu anak, ya itu dia bilangnya waktu itu untuk ngurus BPJS, katanya surat ini, bilang gitu.
buat anak saya. Tapi Ibu tidak membaca dengan jelas ya Bu, isi surat itu apa ya Bu? Saya cuma sepintas aja karena kan sambil nangis dan keadaan diri saya juga tertekan waktu itu. Tidak ada keluarga lain yang menemani Ibu ketika melahirkan? Tidak ada. Ibu mohon maaf, apa yang membuat Ibu tertekan? Apakah karena tidak bisa membayar biaya persalinan atau apa Ibu? Iya, satu saya tidak bisa membayar persalinan. Kedua, yaitu orang-orang yang di sekitar saya itu yang di tempatnya Bapak itu bilang, kamu mau ngecewain keluarga ini gitu, mereka udah baik gitu. Kamu digitu-gituin terus. Oke, jadi karena dibiayai biaya persalinannya, kemudian gantinya adalah anak Ibu dibawa ya Bu ya? Iya. Terakhir berkomunikasi kapan Ibu RR? Terakhir komunikasi dengan Bapak itu 6 hari setelah melahirkan, saya menghubungi keluarga waktu itu. Dari Jakarta datang ke Bali, mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu saya saat itu, dan bermaksud untuk menjemput saya bersama anak saya gitu. Tapi kedatangan keluarga saya tuh tidak direspon dengan baik sama mereka gitu. Apa yang dikatakan ketika itu Ibu RR? Iya gitu kan. Mereka bilang saya tetap mau mempertahankan anak ini sampai titik darah penghabisan saya. Saya akan mempertahankan anak ini. Baik. Apa respon dari mereka Ibu? Iya, responnya seperti itu. Baik, apakah sudah ada jalan keluar yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mengambil anak? Apakah mungkin biaya persalinannya diganti begitu Ibu? Iya, saya dan keluarga sudah mau untuk mengganti seluruh biaya yang sudah terpakai seluruhnya, tapi mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak mau materi. Mereka hanya minta saya untuk memberikan anak itu. Hingga saat ini bisa dikontak Ibu pihak tersebut? Kenapa? Pihak tersebut yang mengambil anak Ibu bisa dikontak? Waktu dikontak dengan saya? Iya. Jadi saya sempat kan lapor ke Polda Bali waktu tanggal 7 itu kita dimediasi dan di situ saya merasa mediasi itu tuh seperti bukan mediasi tapi seperti memojokkan saya gitu. Baik. Sekarang Ibu dibantu oleh yayasan, apakah akan menempuh jalur hukum? Menempuh jalur hukum, ya. Saya tetap serahkan semua ini ke kuasa hukum saya. Gitu. Saya tetap ingin melanjutkan ini ke jalur hukum. Baik. Terima kasih Ibu RR telah berbincang dengan kami. Dan pemirsa, usai jeda, TNI mengancam membubarkan FPI jika mengancam keutuhan NKRI. Kami kembali usai jeda berikut ini.